Ya. bisa sedikit Bang dibacakan mungkin terkait lagi masih rame juga Niki versus lawan-lawannya itu Fitri, Salonterus sampai dengan Rocky. Mungkin sejauh ini seperti apa sih yang Mas Anton lihat? Sejauh ini seperti apa kasus Niki? Devil. Makanya aku bilang setiap persidangan Niki ini akan selalu ada kejutan-kejutan baru yang dimana kita bisa lihat ya, setiap persidangannya ada bukti-bukti baru, ada sensasi-sensasi baru. Karena Nick Mir ini bisa dibilang apa ya namanya ya, barometer lah ya kalau dibilang. Dan dia wanita Amazon kata orang, seperti itulah gitu. Karena setiap persidangannya akan selalu ada sesuatu yang baru. Devil. Termasuk kemarin kan sesuatu yang terjadi ya, di mana ada Niki sedikit bukan bentrok ya, tapi sedikit apa sih bahasanya ya? Sama JPW itu lah. Ya, bersih tegang lah ya. Bersih tegang karena dia tidak diizinkan untuk diputarkan ya, betul. Jadi seperti ini ada kesakit hatian dari Niki di sini, yang dimana dia merasa seperti seorang yang dikriminalisasi. Jadi Niki ini di persidangan yang kemarin ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa kekecewaan dari Niki di sini, ya kan tuh. Semua kartu Niki ini pedang semua. Ada kekecewaan Niki di mana dia merasa bahwa dia seperti dikriminalisasi dan hak-haknya dia seperti tidak diinikan lah ya. Karena dia hanya meminta untuk diputarkan video kan. Ternyata itu sebenarnya bisa jadi bukti baru untuk Niki sendiri. Gitu. Kalau para pakar hukum bilang kan gini, silahkan memberikan itu bukti itu, tapi tidak saat ini karena itu kan sedang sidang kesaksian. Dan juga banyak bilang para praktisi hukum bilang bahwa silahkan laporkan, makanya jadi dituduh sama hakim kan. Nah, di situ kan terjadi kesalahpahaman, tidak tahuan segala macam. Ini bener gak sih buat dia ketika pada akhirnya dia marah sama hakim sama pihak jaksa? Blunder. Jadi maksudnya Niki punya argumen, JPU juga punya argumen. Tapi di sini sebenarnya yang benar itu adalah harusnya JPU itu mendengarkan apa yang diinginkan Niki. Sekali lagi aku hanya memprediksi ya, aku tidak memihak siapapun. Tapi di sini aku lihat ada hak Niki yang mungkin harus diinikan gitu oleh JPU sendiri, ya kan? Tuh, love. Jadi intinya beberapa kasus Niki ini dia akan merasa di setiap persidangan ini dia merasakan dikriminalisasi. Walaupun sebelumnya juga seperti itu ya mungkin perasaan dia, tapi di persidangan kemarin dia merasa haknya tidak dipenuhi, gitu aja. Bang, dengan rekaman yang diajukan pembuktian itu banyak yang mengatakan juga itu adalah akal-akalan atau buatan atau ini mungkin prediksi dari kami seperti apa sih strategi dari pihak Niki atau bagaimana? Apakah ini salah satu strategi dari pihak Niki atau dari pihak lawan gitu? Yes, ini berbanding terbalik. Maksudnya ini dari pihak strategi dari pihak lawan sebenarnya ini. Untuk tidak menggolkan atau tidak mengiyakan dari JPU untuk memutarkan video. Tapi video itu benar adanya atau bagaimana prediksinya? Ada, video itu ada. Asli. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan tuh. Suara bisa dipertanggungjawabkan. Sangat bisa dipertanggungjawabkan. Dan soalnya makanya Niki itu bersikeras untuk meminta video itu untuk diputarkan. Jadi ada mungkin itu akan meringankan Niki sebenarnya di situ. Tapi kan seperti yang aku bilang ya, di sini persidangan Niki ini setiap persidangan itu akan selalu ada kejutan-kejutan baru, akan ada selalu sensasi-sensasi baru. Karena yang tadi aku bilang waktu lalu-lalu itu aku bilang bahwa di sini tuh ada permasalahan besar yang ada di belakang ini sebenarnya. Niki ini hanya sebagai orang yang tertuduh atau dituduhkan saja, gitu. Anton, bisa dikatakan mungkin dia kan hanya meminta penangguhan penahanan. Dia akan mengeluarkan rekaman itu untuk bebas langsung. Tepatnya minggu lalu. Apakah minggu ini penangguhan penahanan dia meminta itu dipersetujui atau enggak sih nantinya? Enggak, masih tetap jalan kayaknya persidangan Niki. Jadi penangguhan Niki kayaknya tidak disetujui oleh
hakim ya atau JPU, aku juga nggak tahu. Tapi kayaknya penangguhan itu kayaknya tidak belum di ACC lah, belum di ACC. Tapi nantinya akan di ACC nggak selama persidangan berjalan? Ada, nanti akan di ACC. Tapi buat besok kayaknya sih belum bisa di approve oleh jaksa. Kalau tadi juga bilang hanya meringankan. Ya. Berarti Niki ini belum langsung bebas ya mas. Pada akhirnya gimana sih, nanti akan apakah Niki akan bebas pada akhirnya atau seperti apa? Atau memang kena terjerat hukum yang diputuskan oleh hakim? Niki ini akan bebas nanti. Tapi itu tadi aku bilang semua ini ada mediasinya. Tapi ini kan di sini ada koin. Kita lihat di sini. Mediasi ini akan berjalan nanti. Tapi Niki pun juga kemungkinan besar, walaupun dia sudah menjalani beberapa bulan ya, sekarang tuh kurang lebih udah 6 bulan ya kalau nggak salah, udah 6 bulan dia sudah menjalani secara tidak langsung, dia sudah menjalani penahanan sebenarnya di situ. Nah, nanti kita lihat ada mediasi akan ada mediasi yang akan dibuat oleh Niki dan bukan lawan-lawannya, lebih tepat yang melaporkan Niki, Reza Gladys. Gini. Ini mediasinya yang mengajak dari pihak Niki dulu ya? Dari pihak Reza. Gitu. Sebelum putusan? Sebelum putusan. Jadi ya pokoknya intinya ginilah, lebih tepatnya mungkin persidangan Niki ini adalah persidangan yang bisa dibilang adalah bukan menguras energi Niki di sini, tapi lebih tepatnya adalah menguras energi dari si lawannya Niki sendiri. Bukan menguras tenaga Niki sebenarnya di sini. Lebih tepatnya menguras energi dari pelapor sendiri dari segi macam-macam, dari segi materi, dari segi apa semua. Gitu. Mas Anton, ini kan bisa dibilang di sisi lain musuhnya Niki ini kan lagi di atas angin. Oke. Ya PT Sautero, di ujungnya nanti apakah mereka ini akan ada tersandung gitu Mas Uki? Ya, apakah dia akan menjadi backfire ke dia gitu ya? Tuh, kemungkinan besar ya. Gitu. Akan backfire. Oke. Mas Anton, kemarin itu kan kesaksian dari Oki Pratama atau Oki ya. Oke. Tapi si kesaksian itu kan cukup blunder ya, dimana juga semestinya Dr. Oki ini kan meringankan Niki. Oke. Tapi justru di sini seperti blunder ya, malah memberatkan. Gitu. Akankah pecah antara Niki dan karena merasa akan menuju ke sana. Jadi akan ada bukan perpecahan ya, lebih tepatnya perselisihan lah, gitu. Perselisihan. Mengubah pandangan Niki gak sih terhadap Dr. Oki sendiri? Merubah pandangan Niki, ya. Karena Niki merasa dikecewakan. Gitu. Terkait kesaksian Dr. Oki yang kemarin, kesaksian yang kemarin. Karena sebelumnya baik-baik aja sebenarnya, tapi semenjak kejadian kemarin itu membuat suatu kekecewaan baru untuk Niki sendiri. Gitu. Dan kesaksian itu sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri. Menyelamatkan diri sendiri, Dr. Oki. Oke. Ya, dia untuk yang nggak tahu lah, intinya gini. Lebih tepatnya adalah ini adalah satu permainan di mana ya semua ingin lepas dari jeratan lah, intinya seperti itu. Gitu. Tapi ada pernyataan Dr. Oki mengenai ketika dicari sama JPU mengenai endorsement, apakah ini endorsement, apakah ini apa, itu cukup blunder ya. Akankah Dr. Oki terjerat dan dia juga karena kesalahan itu? Akankah dia terjerat? Iya. Dia sudah mengintip ini, sebenarnya dia akan menjadi sasaran sebenarnya. Gitu. Tapi ya ini kita lihatlah perjalanan. Ini sekali lagi aku bilang aku prediksi ya. Sekali lagi aku prediksi. Dan aku tidak memihak siapapun, baik ke Niki atau lawan-lawan Niki. Gitu. Minggu depan Dr. Samira, harus minggu kemarin ya? Iya. Nggak hadir minggu ini harus juga menjadi saksi yang semestinya juga meringankan pihak Niki. Pertama saya mau nanya, sama kartu akankah datang Dr. Samira? Akankah datang Dr. Samira? Dia akan datang. Minggu ini? Minggu ini. Dia akan datang. Akankah kesaksian meringankan Niki? Apakah akan memberikan kesaksian meringankan atau memberatkan? Akan meringankan untuk Niki kesaksian ini. Dan kesaksiannya itu sesuai dengan kenyataan yang ada atau bagaimana? Oh,
akan apa maksudnya dari kesaksian ini sesuai fakta atau sesuai fakta atau ada di balik itu? Tidak sih, ada beberapa. Iya, ada yang dilebihkan karena di sini ada ini keluarnya banyak banget. Jadi kesimpulannya ya tidak apa namanya, tidak pure dengan fakta yang ada. Berarti sampai akhirnya nanti ketok palu dinyatakan bebas prediksinya atau sempat dapat putusan berapa tahun dulu atau bagaimana? Nikinya? Iya. Niki itu dia akan bebas, tapi cuman itu akan diberikan beberapa tahun aja, bukan sesuai dengan tuntutan jaksa yang 4-6 tahun itu, enggak. Berapa tahun prediksi? Kurang lebih ya kita lihat ya. Nggak nyampe setahun ya, karena Niki ini udah menjalin apa namanya masa penahanan, gitu. Tapi setelah mediasi dengan Reza Gladys. Yes, betul. Setelah melakukan mediasi. Dan mereka berdamai atau tidak? Mereka berdamai atau tidak setelah masalah ini? Enggak sih. Mereka buang muka semua. Gitu. Jadi intinya gini loh. Maksudnya apa namanya? Di sini kita lihat akhirnya tabur tuai lah, analogi seperti itu. Gitu aja. Tapi memang ada pihak masa ada permainan dari pihak CPU dan hakim juga. Waduh, prediksi dari kampus. Ngeri sedep nih. Sekali lagi prediksi ya ini ya. Maksudnya ini sekali lagi prediksi loh. Jadi ada, tapi sekali lagi prediksi. Ini aku hanya membacakan. Gitu. Oke, Bang Anton, kalau kita lihat kan penggemar ini cukup banyak fansnya yang hadir ke ruang sidang. Banyak, bahkan ada sahabat Niki juga, tapi cukup logis ya, memberikan kemenangan cukup logis bahwa siapapun yang janganlah memberatkan Niki dengan sikap yang dibuat tidak berpidana. Akankah mereka ini juga bisa memberatkan Niki? Dengan sikap-sikapnya mereka itu ya di ruang sidang itu, apakah akan memberatkan Niki ya? Enggak sih, cuman ya ini akan berpengaruh untuk psikologisnya Niki sendiri sebenarnya. Psikologis Niki itu maksudnya gini loh, ini orang-orang yang datang ini sebenarnya mereka ini apa namanya, pure atau enggak sih, cuma itu aja sebenarnya gitu. Tulus nggak mereka? Tulus atau enggak? Oke. Prediksi ya sekali lagi ya, tulus atau enggak? Enggak. Mereka hanya pansos, cari panggung dan lain-lain, seperti itulah. Karena gini loh, Niki ini mempunyai nama yang sangat besar sekali ya, maksudnya semua orang ingin mendompleng. Ya kemarin aku bilang bahwa kasus Niki ini adalah ada kasus yang di belakangnya sebenarnya ada gitu, bukan Nikinya sebenarnya yang dikejar di sini sebenarnya. Gitu. Siapa sih dalam semuanya ini? Kalau saya sebut nama mungkin nggak? Mungkinkah Dr. Oki? Nggak mau ngomong, udah pokoknya ini aja kartunya. Silakan diartikan sendiri. Oh silakan diartikan sendiri. Nanti gue ngomong salah. Nah, gitu. Kalau yang dibawa terkait belakangan ini adalah MBS Go dibawa nama. Apakah itu ada sangkut pautan dalam kasus ini? Kan bisa dibilang juga. Ada. Kan aku bilang ini ada kasus besar yang di belakang ini. Yang lebih utama adalah ini adalah kasus-kasus dari para pemilik skincare yang ada di Indonesia. Tuh kan? Ini perang loh mereka. Si skincare ini dengan kasus Niki ini sebenarnya. Gitu. Jadi aku nggak perlu ngomongin orangnya. Gitu. Fitri Salutero mungkin lebih tepatnya akan menjadi tersangka. Gitu. Ya. Oke. Apakah akan terjerat? Ya dia sih bisa jadi orang yang sangat fleksibel. Kemungkinan sih enggak. Tapi dia akan menjadi bumerang backfire bukan di kasus Niki. Gitu. Tapi bukan ya gue nggak tahu lah pokoknya. Intinya dia akan backfire tapi bukan di kasusnya Niki. Intinya gitu aja. Gitu. Oke.